adik-adik semua, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online pada minggu hari ini. Yuk adik-adik semua sudah siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah duduk yang rapi? Sudah menyiapkan hati? Yuk mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Yuk mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Yuk mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menuntun kami, memimpin perjalanan kami di tahun 2020. Sekarang Tuhan, kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kembali kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami, membimbing kami, dan terus melindungi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami untuk memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah kita memasuki tahun 2021, kita dapat melihat ke tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah buat kita semua. Tahun yang penuh dengan tantangan bagi seluruh umat manusia, termasuk adik-adik dan Lause juga. Tetapi adik-adik, puji Tuhan bukan, kita telah melewatinya. Bagaimana cara kita melewatinya? Lause yakin, Lause percaya kita dapat melewati semua itu karena pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Ya adik-adik, mari Lause ajak kita nyanyi satu buah lagu. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Ya adik-adik, dengan posisi berdiri, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Bersyukur karena kita dapat melewati tahun 2020, tahun yang tidak mudah bersama dengan Tuhan. So, adik-adik, yuk mari kita selalu bersukacita, kita selalu tunjukkan wajah gembira kita, kita pancarkan kasih Tuhan melalui diri kita. Yuk mari, Lause ajak kita menyanyikan sebuah lagu, Bersukacitalah Selalu. Ya adik-adik, dengan semangat, dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira kita naikkan lagu ini. Bersukacitalah selalu.
firman yang akan disampaikan oleh Lause Bobby. Lause ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati. Kita naikkan satu lagu pujian. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Mari adik-adik, sekarang kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk mari dengan sikap duduk yang baik, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita berdoa ya. Lause Bobby yang akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk bisa berkonsentrasi. Berikan kami kemampuan untuk bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan saat ini. Tuhan, tolong juga Lause yang akan bercerita dan juga setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, di awal cerita kita hari ini, Lause mau bertanya dulu nih sama kita semua. Kira-kira di antara adik-adik semua nih, ada nggak sih yang di sini sepanjang hidupnya dari lahir sampai sekarang tidak pernah berbohong? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya semua pernah bohong deh ya. Lause juga pernah berbohong dong. Atau jangan-jangan malah sering lagi ya. Waduh. Lalu di antara adik-adik semua, dari kecil sampai sekarang, ada tidak ya yang seumur hidupnya tidak pernah menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun melukai perasaan orang? Ada yang tidak pernah melakukan itu? Dipikir-pikir, aduh, kayaknya nggak ada yang tidak pernah melakukan itu ya. Semua pasti pernah memukul orang, mendorong orang ya, atau melukai perasaan orang ya, dengan kata-kata kita ya, atau dengan ejekan kita, dengan tulisan kita ya. Lalu di
antara adik-adik ada nggak ya yang seumur hidupnya tidak pernah mencuri? Mungkin bukan mencuri kulkas ya, bukan mencuri barang berharga, tapi kita semua pasti minimal pernah menyontek atau mencuri-curi waktu. Waktunya belajar malah main, waktunya mandi malah nonton ya. Atau dibilangin ndak boleh makan makanan yang manis-manis, kita curi-curi makan snack kesukaan kita ya. Gak boleh makan es krim dulu masih batuk, pas orang tua pergi kita curi-curi ambil sesuap, ambil sedikit. Betul nggak? Minimal pasti kita juga di dalam hidup kita dari kecil sampai sekarang pasti pernah melakukan salah satu dari semua perbuatan ini. Dan bahayanya kalau ternyata kita sering, kalau bukan cuma sekali dua kali nih, bukan cuma pernah doang, tapi sering. Tapi adik-adik, sekarang langsung mau tanya nih, kalau kita semua berdosa, ya kita semua pasti jadinya pernah berdosa. Lalu sekarang langsung mau tanya, dari mana sih manusia belajar berbuat dosa? Kita nih, belajar berbuat dosa dari mana? Apakah orang tua kita mengajari kita untuk berdosa? Guru di sekolah? Guru sekolah minggu? Mereka ngajarin gak ya? Harusnya sih ya, mereka gak ngajarin ya. Harusnya mereka mengajari yang baik-baik dong ya. Orang tua kita, guru di sekolah, guru sekolah minggu, orang dewasa yang ada di sekitar kita, harusnya sewajarnya mereka mengajarkan kita yang baik. Mereka ngajarin kita untuk ngomong jujur, bukan berbohong. Mengajari kita untuk menjadi sopan, bukan kurang ajar. Mengajari kita untuk sabar, bukan pemarah. Betul nggak? Ngajarin kita untuk, tadi apa lagi ya? Untuk mengasihi, bukan menyakiti. Ya, dan lain sebagainya. Betul ya? Tapi kok kita bisa jago ya berbuat dosa? Padahal nggak ada yang ngajarin. Kenapa ya? Kok bisa kayak begitu? Nah adik-adik, hari ini lewat firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita untuk memikirkan tentang hal ini. Pas sekali, minggu lalu kita baru bahas satu tema firman Tuhan tentang penciptaan manusia. Ya adik-adik, manusia diciptakan dengan spesial. Punya akal budi, punya hati nurani, punya kemampuan untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi pada akhirnya manusia kan diciptakan sangat baik ya, betul kan? Minggu lalu kita ingat Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan dengan sangat baik, spesial, punya gambar dan rupa Allah tuh. Kita itu serupa, mirip dengan Allah. Kita punya sifat-sifat Allah. Tapi kok pada akhirnya manusia berdosa ya? Nah adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita kembali lihat satu video yang diambil dari kisah di Kejadian tentang kejatuhan manusia. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ini hari ini. Yuk kita sama-sama lihat dulu video ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke adik-adik, jadi tadi kita melihat kembali kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Adik-adik, manusia Allah ciptakan dengan sempurna, ya. Dan hidup Tuhan tempatkan manusia itu di dalam sebuah taman yang bernama Taman Eden. Nah, adik-adik, di Taman Eden adalah satu taman yang sangat indah, ya. Di sana manusia dan binatang semua hidup rukun bersama, ya. Dan di taman itu Tuhan memberikan begitu banyak sumber makanan dari pohon-pohonan. Ya, begitu banyak macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa manusia dan binatang-binatang itu makan. Mau buah apa aja ada. Dan adik-adik, buah itu berbuah terus, lebat, gak nunggu musim, gak ada layu-layu. Semua siap untuk dimakan. Tuhan menciptakan semuanya sangat indah, dan kebutuhan manusia itu cukup. Dan adik-adik, di cerita tadi, ya, kita tahu kalau Allah mengatakan kepada manusia kalau kamu tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Nah, adik-adik, Tuhan kasih larangan itu sama sekali nggak bikin manusia rugi. Betul nggak? Manusia dilarang untuk makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Nah, dari pohon ini manusia nggak boleh makan.
Apakah Adam dan Hawa rugi? Enggak. Adam dan Hawa dan seluruh binatang yang lain masih punya pilihan banyak sekali. Ya, dari ujung ke ujung itu buah-buahan gak akan pernah habis. Dan masih banyak pilihan bermacam ragam. Mau yang manis, asam, asin, semua macam-macam buah-buahan itu ada. Gak makan pohon yang di tengah, gak rugi, gak susah. Betul gak? Ya, Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Tuhan memberikan larangan, tapi Tuhan gak bikin yang susah-susah sebenarnya. Tuhan cuma minta manusia untuk taat. Ya, Tuhan cuma memberikan larangan yang sebenarnya kita pikir-pikir gak susah, banyak kok pilihan yang lain. Tapi adik-adik, ternyata dari kisah yang tadi kita dengarkan, kita kembali ingat ada iblis yang tidak suka ketika manusia itu diciptakan dengan sempurna. Iblis gak suka ketika manusia itu hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu iblis pakai nih larangan Tuhan sebagai celah untuk menggoda manusia. Dan akhirnya tadi dari cerita tadi kita tahu kalau akhirnya Hawa tergoda oleh bujukan, tipu muslihat dari si iblis yang mengambil wujud rupa ular, binatang yang paling cerdik, menggoda Hawa, ya, dan akhirnya Hawa mengajak Adam untuk jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik, iblis mengatakan kalau kamu makan buah ini, maka ya kamu gak akan mati, kata iblis ya. Kamu makan buah ini, kamu malah akan jadi sama seperti Allah. Wah, adik-adik, iblis menggoda manusia. Padahal manusia sudah diciptakan serupa, segambar. Tidak menjadi Allah, kita bukan Allah, kita manusia ciptaan. Tapi Tuhan sudah kasih gambar dan rupanya dalam diri kita. Tapi iblis menggoda, bikin hatinya Hawa ini menjadi tidak puas. Pikir-pikir, iya ya, mungkin dalam hatinya Hawa jadi mikir, kalau aku jadi sama kayak Allah, aku punya pengetahuan seperti Allah, bagus juga ya. Padahal adik-adik, bukankah punya gambar dan rupa Allah itu sudah lebih dari cukup? Dan kita tidak boleh mau menyamai Tuhan, bahkan mengalahkan Tuhan. Nah, adik-adik, iblis membuat hati Hawa itu menjadi merasa tidak puas dan ingin melangkahi Allah. Nah, adik-adik, dari situ awal akar dosa. Ya, tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, iblis membuat hati Hawa menjadi ragu, ya, menjadi mikir-mikir, kayaknya Tuhan salah deh ya. Jangan-jangan ini si ular nih yang benar. Nah, adik-adik, dosa mulai mengintip, sedikit lagi menangkap kita waktu kita meragukan firman Tuhan. Waktu kita berpikir manusia atau makhluk lain itu bisa benar melawan Allah. Nah, adik-adik, itulah kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sebab manusia meragukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini yang mau ajak kita untuk sama-sama ingat. Adik-adik, jangan pernah ragu kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Waktu kita ragu kepada firman Tuhan, waktu kita meragukan kebenaran perkataan Tuhan, di saat itulah ya kita mulai mau mengalahkan Allah. Kita mau bilang, ini kayaknya Alkitab salah deh ya. Kayaknya kemarin firman Tuhan yang saya dengar ngaco nih ya. Kayaknya nggak betul. Otakku nih yang lebih pintar dari perkataan Tuhan. Nah, itu adik-adik titik awal yang bikin manusia jadi jatuh dalam dosa. Sadar nggak sadar,
kita semua juga seperti itu. Waktu Tuhan bilang jangan berdusta, kita pikir, nggak apa-apa, cuma nyontek 1 nomor aja kok, cuma berbohong sama mencuri, kecil, nggak apa-apa. Nah, ya, waktu Tuhan sudah bilang kalau kita harus mengasihi sesama manusia, lalu kita pikir, dia kan nyebelin, ngapain aku sayang dia? Tuhan mengacok, masa aku disuruh sayang dia? Pasti Tuhan salah. Aku harusnya benci sama dia, masa sih harus sayang sama orang seperti itu? Nah, adik-adik, itulah cara iblis menggoda pikiran kita, ya, membuat kita ragu kepada firman Tuhan. Padahal adik-adik, firman Tuhan, ya, dari Roma 3 ayat 23 sudah jelas berkata, ya, kita baca sama-sama, sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Adik-adik, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Artinya setiap pelanggaran dan pelanggaran dan kesalahan, dosa itu harus dihukum. Nah, adik-adik, maka dari itu jangan anggap sepele dosa. Mau sekecil apapun menurut kita, semuanya itu upahnya adalah maut, api neraka yang kekal. Mau sekecil apapun atau itu nggak ada apa-apanya. Tidak, adik-adik. Semua itu upahnya maut. Itu semua menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita semakin mendekati kepada kegelapan, bukan kepada Tuhan sumber terang. Jadi hari ini adik-adik, Lause pengen ajak kita untuk sama-sama, yuk kita sungguh-sungguh membenci dosa. Adik-adik bersyukur ya, kalau kita beberapa minggu lalu ya sudah merayakan Natal dan kita ingat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, ya. Dan kita yang percaya kepada Yesus sudah mendengar kabar baik itu, ya. Kita sudah kenal Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memilih, kita bisa membenci dosa. Nah, adik-adik, waktu Tuhan sudah kasih kemampuan itu, Tuhan sudah menolong kita untuk bisa melawan dosa. Jangan sia-siakan itu, ya. Yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang dengan semangat mengatakan tidak kepada godaan si setan, ya. Kita menolak perkataan iblis yang mulai membuat hati kita menjadi ragu kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, ya, jadi hari ini kita mau sama-sama, ya, mengambil janji, komitmen, ya, untuk kita mau melawan dosa. Kita tidak mau terus jatuh di dalam dosa. Nah, adik-adik, kita juga saat ini bukan cuma berdoa untuk diri kita, ya, tapi Lause ingin kita juga berdoa untuk keluarga kita, ya. Seperti yang Lause bilang tadi, semua manusia bisa berdosa, ya, termasuk orang tua kita, ya. Orang tua kita juga sama sebenarnya, tahu dosa itu buruk. Seperti kita juga sama persis. Tapi seringkali kita jatuh dalam dosa. Maka kita juga berdoa, ya, untuk orang tua kita, kakak dan adik kita, supaya mereka juga mau, ya, bisa melawan dosa, ya. Sekalipun mereka sudah lebih dewasa, mereka tetap perlu kekuatan dari Tuhan. Sebab semua manusia itu sama, perlu pertolongan Tuhan untuk melawan si iblis. Oke adik-adik, oke, semangat ya kita sepanjang tahun ini sampai seterusnya, ya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang melawan dosa. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya, menutup firman Tuhan kita hari ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau Engkau adalah bukan hanya Allah yang adil,
tapi adalah Allah yang kasih. Tuhan, Engkau menghukum setiap dosa. Kami bersyukur Engkau mengingatkan itu kami hari ini. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah Engkau sudah mau hadir dalam hati kami, menolong kami agar kami bisa melawan dosa. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami sudah diselamatkan, kami sudah bebas dari kuasa maut, ajarlah kami untuk bisa hidup melawan dosa. Kami bisa hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Kami tidak menyia-nyiakan, kami tidak menganggap enteng keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk sekarang kita kembali lagi sama Lawsonelli ya. Kita masih akan menyanyikan satu pujian penutup untuk menolong kita terus ingat pada firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Bobby, Lause berharap adik-adik tidak sekedar mendengarkannya lalu melupakannya. Tetapi sebaliknya, Lause berharap adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat melakukannya, agar hidup kita terpancar kasih Tuhan, agar hidup adik-adik berbeda dengan yang lain. Yuk, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu memperkenankan hati Tuhan. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Adik-adik silakan melanjutkan aktivitas adik-adik. Makan makanan sehat, istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.